Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Simanungkalit dari kelas 11 IPS 2, Mapel Geografi, Guru Pembimbing Bu Epiteti. Pemanfaatan hewan sebagai bahan sandang. Peranan hewan sebagai bahan pangan bagi manusia. Hewan memiliki peranan penting bagi manusia, salah satunya yaitu sebagai bahan pangan. Berikut inilah dijelaskan mengenai manfaat atau peranan hewan terhadap manusia sebagai bahan pangan. Yang pertama adalah domba. Seekor domba mampu menghasilkan 1-6 kg wol. Karena itulah manusia memelihara domba untuk memanfaatkan bulunya. Bulu tebal domba bisa dipakai manusia untuk dijadikan bahan kain wol yang bisa digunakan untuk membuat pakaian. Tak hanya itu, kulitnya dan bulu domba juga dimanfaatkan manusia untuk dijadikan tas dan sepatu. Yang kedua adalah ulat sutra. Manfaat ulat sutra bagi manusia adalah sebagai bahan baku dasar dalam pembuatan selimut dan kain sutra. Ulat sutra adalah bahan baku dalam kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia. Yang ketiga adalah kambing. Sebagai sumber makanan, hewan ternak seperti sapi, kambing, dan ayam menghasilkan daging yang dimasak sebagai sumber makanan yang kaya akan protein. Sebagai sumber pupuk kandang, daging kambing mengandung CLA, conjugated linoleic acid, atau asam lemak yang dikenal mencegah kanker dan minimalisir risiko peradangan. Yang keempat adalah sapi. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingan seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Kulit sapi biasanya digunakan sebagai bahan kerajinan, pakaian, dan produk makanan. Pengolahan kulit sapi menjadi bahan kerajinan dipilih karena bahan dari kulit sapi ini lebih elastis, kuat, dan tahan lama. Dan yang kelima adalah buaya. Manfaat buaya bagi manusia dalam ekosistem salah satunya mereka berperan sebagai konsumen puncak sehingga mereka akan membuat bakteri pengurai semakin subur dan membuat tanah subur sehingga makin banyak tumbuhan yang tumbuh dan menguntungkan bagi manusia. Dan kulitnya bisa juga digunakan sebagai pakaian seperti jaket, ikat pinggang, dan sebagainya. Dan yang keenam adalah rubah. Rubah merupakan salah satu hewan karnivora atau pemakan daging, sekaligus pemburu yang tangkas. Rubah biasanya makan tikus, serangga, atau kelinci. Hewan ini juga ternyata merupakan salah satu teman baik bagi dan bulunya bisa dijadikan selendang. Pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan sandang. Yang pertama adalah serat kelapa. Sabut merupakan bagian maskot yang berupa serat-serat kasar kelapa. Sabut biasanya disebut sebagai limbah yang hanya ditumpuk di bawah tegangan tanaman kelapa lalu dibiarkan membusuk atau kering. Pemanfaatan paling banyak hanyalah untuk kayu bakar. Coconut atau kelapa adalah salah satu serat alam yang kurang populer dibanding serat-serat alam lainnya. Bahkan sabut kelapa dikatakan sebagai limbah, padahal serat-serat ini memiliki potensi untuk dapat dikembangkan menjadi suatu produk tekstil yang memiliki nilai jual tinggi dan dinikmati. Yang kedua adalah kapuk kapas. Bahan utama pembuatan kain dan bahan tekstil. Sebagai bahan pembuatan benang, bahan utama baju dan kebutuhan sandang berbahan katun, kapas kecantikan dan kapas pembersih. Sebagai bahan utama spons bedak, perban dan plaster luka. Sebagai ornamen dan hiasan. Sebagai komoditi ekspor. 3. Getah karet. Batang pohon karet menghasilkan getah yang cukup banyak. Ternyata getah pohon karet bisa diolah menjadi banyak hal, misalnya bola karet dan isolator listrik, atau karet yang ada bola kabel dan alas sepatu. Oh iya, batang pohon karet juga bisa digunakan untuk membuat kursi, meja, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah serat nanas. Selain pengganti plastik, daun nanas memiliki manfaat lain yang mengejutkan. Serat daun nanas dapat dimanfaatkan untuk membuat kuas yang memiliki tekstur halus dan berkualitas tinggi. Kuas dari serat daun nanas dapat digunakan untuk mengecat maupun melukis dan juga bisa membuat tas atau dompet dan sebagainya. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf.